menyempurnakan. Bukan Al-Quran ada di zaman, bukan, salah. Menyempurnakan artinya sudah ada dari ajaran dari Nabi Muhammad, Nabi Adam, hanya saja disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Jadi kualitas Quran kan munculkan di abad ke-6 ke-7, betul kan? Ya, tapi menyempurnakan ya, menyempurnakan. Namanya dia utuhkan muncul di abad ke-6 ke-7, betul nggak? Kalau salah mau koreksi. Muncul di 6 ke-7 kan. Jadi begini, Bu. Al-Quran ya menyempurnakan, kitab-kitab yang tersebelumnya, iya, di zaman itu, ya, yang Abang bilang. Kira-kira dari mana Muhammad mendapatkan cerita-cerita tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih di tahun pertama? Kita bayangkan gini, Bu. Sedangkan aja 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu aku udah lupa loh kisahnya gitu. Apalagi kita mengingat 600 tahun, 700 tahun. Itulah hebatnya Nabi Muhammad kami. Keajaiban yang dibawa Nabi Muhammad kami Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad kami tahu? Dari Allah. Allah menceritakannya melalui Jibril. Itu hebatnya. Bang, tolong jangan ada yang main gitar dong. Gitar? Nah, sebentar. Ya itu ada musik, tolong dong. Iya. Kena itu. Iya. Abang jauh dari dia dong. Oke. Gitulah. Oke. Terima. Elis bentar dulu nih. Tadi kamu lama kali nyari data. Aku jawabannya Iya. itulah jawaban itu. Udah ya, saya tanya balik boleh? Oh, boleh. Tapi kalau aku nggak bisa jawab, jangan. Ya, next. Kalau nggak bisa jawab, next. Tadi abang mengatakan bahwa Bibel Al-Quran kami datang di terakhir ya, sebelum Bibel abang. Sekarang gini, kalau abang merasa Bibel abang di luar datang daripada Al-Quran kami, mana Bibelnya? Kitab aslinya mana? Loh, inilah kitab yang pegang sekarang kan. Itu nggak asli, Bang. Itu nggak asli. Oh iya, coba saya nanya, kalau yang asli Ibu bisa tunjukkan nggak? Coba. Ya. Apa kitab aslinya bahasa apa? Gini, Bu. Kasih referensi di mana saya temukan kitab yang asli yang Ibu anjurkan loh, saya supaya dapat. Enggak, kitab aslinya bahasa apa? Ya, Ibrani lah. Ibrani itu perjanjian apa, Bang? Lah, kalau kita kan memang ya, kalau di istilahnya kita itu sobat, Bu. Kalau istilahnya kita dicangkokkan dengan orang-orang Ibrani lah. Jadi kita ikut aja lah ajaran yang, karena Yesus itu lahir di sana kan, di berbahasa Aramaik pasti bahasa, kalau Injilnya bahasa sana lah. Bahasa apa? Kalau nggak salah, maaf ya kalau banyak kesalahan, karena ilmuku nggak tahu juga sih. Jadi kalau Ibu ajarkan itu tidak asli kitab kami, makanya coba Ibu kasih referensi ini loh kitabnya asli. Coba kira-kira. Iya, saya tanya kan, Bang, ini kitab abang itu, ini kan sudah di revisi sama LAI. Nah, mana yang aslinya mana? Ini yang direvisi sama LAI ini kan, ini direvisi dari mana? Dari bahasa apa? Mana dia mana? Jadi gini, karena kita mau berdebat, kita diskusikan. Makanya abang kalau nanya tentang gini, oke. Kalau aku orang Manado kan, Ibu bahasa Ujung Pandang ya, Makassar ya. Saya sekarang standby Tanjung Pinang. Oke, jadi gini, saya kasih analogi begini. Kalau dari Manado ke Ujung Pandang, ya kan? Ini cerita ini saya analogi ini kan berada cerita bagus. Kalau dulu orang tua kayak bilang menuju ke Ujung Pandang harus ikut ke Pulau Alimandang, bertembus, kan? Kalau sekarang ada jalannya baru, nah ikut ini. Tapi tujuannya sama kok. Kalau kamu bilang LAI itu merubah-rubah, saya kira sama tujuannya sih, nggak dirubah, Bu. Cuma bahasanya kan berkembang. Gitu barangkali. Tapi jawaban Ibu, kan Ibu tanyakan gini, abang kan kalau nanya kalau Al-Quran kami, abang boleh cek Al-Quran kami dari zaman dulu sampai hari ini itu ada bahasa Arabnya, boleh dicek. Itulah, ya kan? Abang tadi soalnya mengatakan bahwa Al-Quran kami datang terakhir, Bibel abang di luar. Kalau Bibel abang di luar, kitab abang di luar, mana tulisan aslinya mana? Nah, kami yang kalian bilang terakhir ada bahasa Arab, terus ada terjemahan. Arabnya ini, aslinya itu tidak hilang. Makanya saya bilang Al-Quran kami bukan datang terakhir. Ajaran Islam bukan datang terakhir. Bukan. Ajaran Islam sudah dari awal sudah ada. Tapi Al-Quran datang itu menyempurnakan. Ya, Al-Quran
menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya, bukan kami datangnya terakhir. Dari dulu kitab kami itu, sekarang kalau kami terakhir, ada enggak? Di Bible kami aja, ya di Bible, di Al-Quran kami aja tidak ada agama Kristen. Al-Quran tidak ada. Kalau kalian merasa orangnya pertama di luar dari kami, tapi tidak ada loh. Tidak ada. Pembahasan Kristen tidak ada. Adanya Nasrani, Yahudi, Israel, itu tidak ada. Jadi jangan kalian membanggakan diri, kalian mengira kalian yang pertama dari kami. Begini Bu, begini. Makanya aku mau ngomong diskusinya enak, nggak mau suara-suara berat. Enggak, ini enak juga loh Pak diskusinya, Bang. Ini diskusinya nggak enak. Nah maksudnya kita nggak mau kelas-kelasan. Ini loh. Jadi kalau kita saling menuntut, misalnya ibu bilang ajaranku kitab ini sudah salah, dirubah-rubah. Aku nggak bilang salah, Pak. Mohon maaf ya Pak. Tadi aku nggak mengatakan salah. Bapak tadi yang mengklaim bahwa Bapak ya di luar. Jadi saya nanya, kalau Bapak di luar, mana kitab Bapak yang asli? Saya nggak bilang salah. Bahasa aslinya mana? Ya aslinya ini loh yang sementara yang pakai ini. Cuma diterjemahkan di ratusan bahasa lah Bu. Ada di bahasa. Oke, saya terima. Sebentar Bu. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, pasti ada. Bahasa Sunda, pasti ada sekarang. Karena itu, ini gini loh. Karena Alkitab itu bukan terfokus di satu bahasa. Karena jangan begini. Karena pasti Allah itu kan tahu semua bahasa. Bahasa setan pun Allah tahu. Betul, bahasa Inggris pun tahu. Karena Allah yang betul-betul penuh kehebatan. Di luar kemampuan ya kemampuan kita itu kecil sekali, nggak ada bandingannya. Allah aja membaca bahasa apa aja dia pasti tahu. Mau bahasa Afrika kah, seperti yang saya katakan tadi, bahasa Set, bahasa Ib, dia tahu juga. Oke. Tidak satu bahasa lah Bu, gitu. Oke. Ya, sebelum saya ini ya, nih Al-Quran, mau kau tinggal di mana, mau kau suku apa, Al-Quran itu tetap, bahasa aslinya itu tetap. Ya. Dan kami sholat pun menggunakan bahasa aslinya, bahasa Arabnya. Iya. Nah, jadi nggak bahasa Indonesia, enggak. Sekalipun sama kayak gini. Kalau kayak tadi abang bawa, ya kan? Abang pula pergilah abang ke London, ke Inggris, ke Amerika. Abang nggak pandai misalnya bahasa Inggris, nggak pandai bahasa Inggris. Jadi macam mana abang mau ngikutin mereka ke ibadah bahasa Inggris? Susah kan? Terpaksa abang bahasa Indonesia aja kan? Kalau nggak bahasa daerah abang, misalnya orang Batak, bahasa Batak kan? Nah, jadi nggak kompak kan? Nggak kompak di situ. Mereka entah pun dari luar berdoa, abang terakhir. Entah pun abang di luar berdoa, mereka terakhir. Karena abang nggak ngerti dia ngomong apa, mereka pun nggak ngerti abang ngomong apa. Tapi kami datanglah Islam ini. Mau di London kek, mau di Amerika Serikat kek, mau di Negro kek, ya Islam kalau sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak berkumandang nih Allahu Akbar. Semuanya bang, mau Batak kayak di samping, mau Nias kayak di sini, mau di belakang sana orang Amerika, mau di belakang sana orang India, semuanya kompak. Allahu Akbar, semuanya kompak. Iya kan? Jadi kira-kira Muslim di seluruh dunia, sebentar. Jadi kira-kira Muslim di seluruh dunia udah ngerti lah isi Al-Quran itu. Iya. Jadi artinya jaminan perbuatan baik amal mereka sudah tahu tertulis bahasa Arab ya. Iya. Kitab aslinya, Bang, maksudnya tulisan aslinya, yang aslinya itu jangan dihilangkan. Karena itu kalau tadi mengklaim agama abang di luar, itu loh klaim abang. Itu. Ya kan? Semuanya baca Al-Fatihah kan? Al-Fatihah mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua berkumandang. Amin. Ribuan orang di belakang
pertanyaanku begini, Bu. Ah, Apakah pertanyaanku begini? Apakah semua umat ini Muslim di seluruh dunia sudah tahu arti, sudah tahu pengertian dari setiap lafal itu? Ya kan? kalau semua, kalau Sebentar, Bu. Nanti kan kita bertanya. Jawaban ini aku terima lah. Apakah semua umat Muslim itu sudah tahu semua isi Al-Quran itu? Kan tidak berbahasa, misalnya tiba-tiba dia udah datang di tanah Minahasa, ada Muslim, dia baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak tahu artinya. Kira-kira itu gimana, Bu? kalau Bapak mengatakan semua ya, semua, saya katakan tidak semua Muslim mengetahui apa yang mereka bacakan. Tidak semua, arti bahasa ini terjemahan ya, terjemahan. Tidak semua Pak, tidak semua. Pertanyaan Bapak salah, jadi tidak semua. Kan Bapak mengatakan, kalau Abang mengatakan itu larinya ke oknum jadinya. Nanti kalau Bapak lari oknum, wah parah lagi Bapak oknumnya. Ya. Jadi tidak semua ya. Jadi bagaimana? Iya, tidak semua memang orang Islam menghafal bahasa Indonesianya, terjemahannya, tidak semua. Gimana Bu? Mereka cuma nganggu kan? Kalau aku kan contoh aku Kan yang ininya lebih pentingnya Arabnya Bang. Arabnya lebih penting Arabnya. Tapi kan aku nggak ngerti Bu. Misalnya. Ya makanya saya kasih tahu. Kalau tidak semua, ini perkataan semua kan? Tidak Bang. Tidak semua. Contohnya kayak saya baca misalnya ada Al-Fatihah, Robi Firli Warhamni. Nah kalau Robi Firli itu semuanya saya tahu. Kalau Al-Fatihah itu semua saya nggak tahu. Saya nggak tahu semuanya. Hanya ada beberapa terjemahan kan. Nah terus kalau misalnya abang membahas misalnya kayak kafirun, nah itu kafirun nggak semuanya terjemahan, atau al-ikhlas nggak semuanya gitu. Bapak yang pertanyaannya salah gitu. Nah ya Bapak angkat terjemahan yang Bapak bahas. Tapi kalau Arabnya Pak, Arabnya itu wajib semuanya tahu. Wajib semuanya tahu. Karena di saat sholat Arabnya yang dibutuhkan, bukan Indonesia. Gitu. Terima kasih. Lagi Bu. Oke. Oh, Bapak udah banyak nanya nih, kapan aku nanya? Tadi udah nanya kan? Dah, terima kasih ya. Wah, terima kasih. Waduh, gimana ini gak mau ditanya? Boleh. Tapi Aku nanya. Tadi kan kamu udah tahu tentang Injil, tentang. Oke, aku nanya ya Pak. Tadi Bapak mengatakan masalah apa tadi Bapak katakan? Aku jadi lupa. Di kalau udah banyak-banyak Bapak nanya, pas aku nanya balik ini lupa. Bapak mengatakan itu semua orang ini ya. Sekarang saya tanya Pak, Bapak diajarkan ibadah di hari Minggu betul? Iya. Betul. Kalau pertanyaannya semua sama, Bapak kena balik. Malah Bapak lebih parah kenanya. Nah, kenapa apakah kalian semuanya orang Kristen ibadah di hari Minggu? Silakan dijawab. Jadi jawabanku, kamu kan bertanya, jawabanku sudah ya. Kalau jawab berarti kamu terima, betul nggak? Iya. Jawabanmu tadi kan aku terima. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang Kristen masuk di hari Minggu? Iya. Ibadah hari Minggu? Sebenarnya tidak dianjurkan sih hari Minggu. Setiap hari. Tidak diwajibkan, bukan dianjurkan. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan lah kita hari Minggu, tapi setiap hari juga boleh, tergantung umur kita. Tapi intinya hari Minggu itu, kalau untuk Kristen ya, Protestan, ada juga kan Kristen Advent kan. Advent kan hari Sabtu. Kalau iya, jadi tidak menjadi wajib itu hari Minggu loh Bu. Hari-hari pun boleh. Kita kan boleh ibadah. Setiap hari Senin ke hari Selasa boleh, terserah. Tapi kebanyakan kalau hari Minggu kita ngumpul bareng bersama di rumah gereja. Kalau di rumah-rumah kan ada ibadahnya kita, makanya disebut rumah doa, kelompok-kelompok kolom, kita ibadah gitu loh Bu. Tapi hari Minggunya itu kita ngumpul bareng, kayak di masjid kan hari Jumat kan. Kami ada perintahnya Pak. Oh iya. Kalau kami nggak ada perintah itu. Kalau Kristen kan nggak ada kan perintahnya kan? Iya. Jawaban gitu ya. Jujur Bapak ini jujur. Alhamdulillah Bapak jujur. Jawaban begitu. Jadi jangan dipaksakan lagi, udah jawab kan Wong. Itu jawaban.
Iya memang kalau kita mau diskusi itu memang daripada kita ngotot-ngotot bagus jujur-jujur. Kalau bapak udah ngaku gitu ya, saya jawab iya, benar itu. Tidak ada diwajibkan, iya. Kalau kami iya pak wajib, ada perintahnya. Kalau bapak kan nggak ada kan? Tapi itu ibadahnya harus di setiap jam, perlu di setiap hari. Itu berdoa pak. Kalau ke gereja loh, kalau berdoa ya. Gini Bu, kita ada di kelompok-kelompok kan ada yang hari Senin, ada yang Selasa, ada hari Rabu, di rumah-rumah kebanyakan, tapi itu kebanyakan itu Bu. Itu namanya perkumpulan. Tapi beribadah itu Bu, ibadah. Iya saya tahu. Iya, contoh lah kayak bapak bilang ini contoh perkumpulan ibadah muda-mudi. Iya ibadah saya tahu. Muda-mudi, terus perkumpulan tua-tua, ya kan? Nah, terus perkumpulan anak-anak, terus yang di hari Rabu pertemuan, di mana ibadah pertemuan, gitu. Ya saya tahu itu saya tahu. Saya tahu. Misalnya hari Senin di rumah si A, hari Selasa di rumah si B, hari Rabu di rumah si C. Saya tahu itu, saya tahu. Iya. Tapi kalau diwajibkan hari Minggu kita enggak juga. Ya kalau gitu. Karena ada dalil yang mengatakan kamu harus ibadah di hari Minggu, enggak ada. Oke. Terus pertanyaan saya lagi, Bapak tadi membahas, saya lupa kan kalau udah banyak pertanyaan Bapak aja dia lupa. Oh dia lupa nanya itu. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa ada tadi membawa nama Allah ya, itu di mana kalian hanya penting kalian menyembah Tuhan itu kan? Iya dia mau naik menyembah Tuhan. Kalau boleh tahu Tuhan Bapak siapa Pak? Oke, saya enggak terlalu tapi saya coba jawab ya. Mudah-mudahan jawaban saya jangan dipaksa kan, oke? Iya, jadi jawabanku ya kita lakukan. Seperti itu. Tuhan kita. Sang terang noise. Jadi Allah kita begini Bu. Allah yang pasti kamu diketahui lagi kalau kita namanya Tritunggal kan. Ya, tapi itu jawaban kami loh, itu man kami, oke? Jadi ibu mau paksa ke itu Allah kami, Allah yang satu dalam tiga. Kalau boleh saya katakan boleh tiga kemampuan, boleh tiga apanya ya. Kalau Tritunggal itu kan, tadi Allah yang kami kenal. Gimana Bang? Maaf potong ya. Begini, ingat dan kuduskanlah hari Sabatmu, itu perintah. Iya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabatmu, itu perintah. Tapi begini Bang, tapi kan tidak disebut hari Minggu. Apakah hari Sabat? Saya bertanya Bang Sang Terang. Itu pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan kalian ke gereja di hari Minggu? Yesus. Kita harus jujur. Kalau Yesus hari Sabat. Ya udah, jadi jawab dia jujur Bang Niko. Kenapa kau mau potong tapi kau salah? Ya Bang Niko udah jujur, gak ada Yesus. Saya mengatakan Yesus. Kalau Bang Terang itu yang katakan itu Allah Bapa. Iya, pertanyaan saya Yesus. Sekarang untuk Sang Terang coba. Hah? Kan dia juga yang buat itu. Yesus Bapa. Waktu itu ada kuduskan hari Sabat itu perjanjian lama. Sementara Yesus ada di perjanjian baru. Bagaimana kau mengatakan orang yang belum lahir kau katakan itu? Nah begini Bang, begini Bang. Iya. Coba kita mesti jujur loh, ini agama loh, kita jangan bohong-bohong. Iya, setuju. Jangan bohong-bohong kau Sang Terang. Jujur di sini. Setuju Bang Niko. Lanjut Bang. Tuhan kita, agama kita Tuhan ajaran kita enggak perlu dibela loh. Gitu kan maksudnya. Enggak perlu dibela lah. Kalau kita kenapa sih kita membela? Saya nanya, mana dalil kita harus beribadah di hari Minggu? Enggak ada kan salah satu. Kalau kamu bilang kuduskanlah hari Sabat, ya oke. Hari Sabat itu hari berapa? Bisa hari Sabtu, hari Jumat, enggak tahu hitungannya. Oke, Bang gitu jawabannya ya. Jadi terus janganlah kita untuk mencari jawaban yang dipertanyakan oleh teman. Asumsi gitu ya Bang. Jangan menjawab asumsi ya Bang. Untuk apa? Ini kan agama. Untuk apa saya berdusta karena ajaran? Nggak boleh dong. Nanti kan jatuhnya ke dosa. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi siapa Tuhan kami ya? Tuhan kami adalah Tuhan Yesus lah Pak, Bu. Ya. Tuhan Yesus ya. Ya, betul. Jadi jangan dipaksakan lagi, jawabannya begitu.
ya, yang datang dari sang sumber, ya, Allah Bapa ya, mengutusnya dia menjadi manusia. Dia kan menjadi manusia kan karena mempertunjukkan bahwa dia ada, itu aja. Kalau ajaran kami ya, gitu ya Bu ya. Jadi datang itu kan dua apalah, sebagai daging dan sebagai lainnya ada. Jadi dia punya begitu. Oke. Yesus itu Bapak katakan Tuhan kan? Ya ya. Nah, Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya. Kalau kami Trinitas bukan begitu. Oh, Trinitas gimana? Yesus itu aku nggak terlalu apa sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Bukan Allah bukan Allah anak. Allah Bapa, Allah. Simbolis, Bang. Allah Bapa, anak Allah Jangan baru dibilang tiga. Bukan tiga. Itu simbolis. Itu ajaran penyembahan. Itu penyembahan itu bukan, jangan dibilang jadi tiga. Tolong Bang terangkan Bang. Ya Bang, gitu bukan tiga Bu. Salah. Jadi gimana? Tadi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan kan? Ya, Tuhan kami ya. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Tuhan Ya. yang ini menciptakan langit dan Yesus bumi. itu. Iya. Dia. Yesus menciptakan langit dan bumi, lalu Allah Bapa Elohim siapa Elohim? Dia. Elohim dia. Ya itu tiga. Elohim. Bagaimana Bang Sang Terang mengatakan itu Elohim? Iya, dia bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kita cek bahasa aslinya. Alfa dan Omega apa itu? Alfa itu kan awal. Omega kan akhir. Oji ada di bawah, Ji. Oji ada di bawah. Ada Natali di bawah. Kasih data dulu. Alfa itu bahasa apa? Omega itu bahasa apa? Silakan. Biar dilihat di Yunaninya terus lari ke KBBI. Nah, silakan mana ini? Ada siapa di bawah? Yang bisa nujin. Dia enaknya pakai itu. Biar dia tahu ini. Biar jangan dia si bawa-bawa Alfa dan Omega. Iya. Iya. Enggak, biar kamu bisa bawa Alfa dan Omega. Kalau kamu mengatakan oke, sambil menunggu teman saya. Kalau kamu mengatakan itu, lalu bagaimana yang dikatakan oleh Yesus? Sembahlah dia. Apa? Allahmu, Allahku. Bapamu, Bapakku. Ayo. Sembahlah dia. Iya. Gitu. Iya. Ayo. Itu yang dia bilang, sembahlah dia itu maksudnya dia itu dia Bapak itu. Sang sumber. Sembahlah dia. Loh, kalau Bang Sang Terang mengatakan dia itu adalah sembahlah dia Allahmu loh. Allahku. Bu, jawabanku mau diterima atau enggak? Terserah Ibu ya. Itu nggak sesuai Pak jawabannya. Itu nggak sesuai. Nggak Bang? Nggak. Allahku dan Allahmu dan Allahku Bapamu dan Bapakku. Yesus itu kan wujud manusianya. Perkataannya manusia sebagai itu, dia bilang begitu Bu. Perkataannya sebagai manusia. Yesus itu wujud manusianya. Iya, firman yang menjadi manusia. Begini Bu, kalau Ibu memang belum jadi Kristen sulit dimengerti Bu. Kalau ini bicara Kudus lah Bu, ya. Itu Pak, dia mantan Bapak. tuh, Bang, mantan Kristen itu Bang. Itu Sang Terang tahu. Berarti dan Sang Terang itu tahu. Mantan Kristen saya lebih paham Bang. Jadi Bang Niko itu saya lebih paham. Gini nih, saya kasih tahu nih ya. Saya kasih tahu. Tadi kalian bilang itu kemanusiaannya. Kita berambil ya. Kita berpikir nih, manusiaannya. Yesus adalah Bapa itu. Iya kan? Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti dengan kata lain kalian mengatakan Maria mengandung Bapa. Bukan. Bukan. Nggak terima kan di situ? Nggak terima kan? Siapa yang bilang Yesus? Gimana? Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Bapa, ya kan? Tadi kan itu sembahlah dia Allahku Allahmu, Bapamu itu kan? Bang Terang mengatakan dia itu kan? Nah, dia itu Bapa itu sendiri, ya kan? Untuk dirinya sendiri kan? Kalau kalian mengatakan Yesus adalah Bapa, berarti dengan kata lain kalian mengatakan Maria mengandung Bapa. Ayo. Gini, Maria mengandung Bapak. Elohim. Ini Mengandung sebentar Bang. Roh Kudus yang dikandung. Roh Kudus yang dikandung. Iya kan, Roh Kudus. kan Kenapa? menjadi manusia.
Nggak ada dibilang Oke. di situ. Di Alkitab itu kan nggak ada dibilang di situ roh Allah apa ini. Yang dibilang kan itu Roh Kudus, mengandung Roh Kudus. Ya. Oke. Mengandung roh. Firman yang Oke. menjadi roh, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Kenapa kalau di dalam kandungan kalian katakan firman menjadi daging, Roh Kudus kalian katakan, tapi begitu dia lahir, kalian katakan itu Tuhan, itu kedagingan, keilahiannya ada di surga. Nah, coba kalau kalian bisa berpikir, Ini loh, Kak, kenapa? karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena sudah banyak manusia berdosa, karena pakai contohnya pakai lembu sapi dan segala macam itu nggak layak lagi, nggak bisa diikutin. Itu korban-korban yang kayak begitu itu nggak sanggup manusia permintaannya kalau ngikutin budayanya Yahudi, kita nggak sanggup. Yang tidak bercacat celah itu nggak sanggup. Mau kakak temukan di mana permintaannya? Siapa? Mau temukan siapa? Mau temukan korban yang tidak bercacat celah. Untuk korban apa? Saya mau ngapain mencari Korban korban? tebusan dosa. Oh, penebusan dosa. Iya. Oke. Siapa yang bawa dosa? Siapa? Kalian bawa ini Manusia. bahas Nabi Adam kan? Nabi Adam bawa dosa, ahli waris. Manusia semua itu kan karena manusia yang jatuh dalam dosa kan, Ya, Adam kan? harus ada sesuai dengan adanya tradisi Yahudi. Mereka Iya. adanya tradisi Yahudi kan. Nabi Adam kan? Yang kamu maksud Nabi Adam bawa dosa waris kan? Jangan ke situ dulu. Lah, enggak itu maksud tujuan kamu ya kan? Bukan, semua manusia setelah keturunan Adam lah kita bilang. Udah. Ngerti Oke. kakak? Oke, saya minta data di mana Yesus mengatakan aku disalibkan untuk menebus dosa manusia. Silakan. Oh, Jinaiji. Ayo, sang terang. Aku nggak bawa kitab kak. Iya, ingat-ingat aja lah, ingat di mana. Jangan berban ngomong. Nah, di mana datanya Yesus mengatakan dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Silakan. Sang terang, terangkanlah. Kalau aku belum nyampe. Oke, Bang Niko mungkin bisa bantu datanya. Bantu, Bang, belum bantu, nyampe Bang. datanya itu mampu. Enggak, itu jujur lah, aku nggak mau jujur. Aku tahu kok begitu, tapi datanya aku belum bisa, aku nggak bisa carikan data. Tapi begitulah. Gini loh, Bu. Jadi kalau tadi kan pertanyaan Ibu, siapa Tuhan kami? Ya Yesus Tuhan. Yesus. Oke. Jadi gini, Di mana tertulis, Pak? Saya minta datanya. Di mana tertulis Yesus mengatakan dia Tuhan? Gini loh, kalau Ibu baca di Lukas itu, kalau tidak salah Bang. Teks asli, Pak. Teks asli. Tes asli itu LAI, Pak. Loh, Itu Lukas dirubah 2, sama LAI. ayat Kata 11 Tuhan itu jadi katakan Tuhan. ini. Loh, Ibu jawaban itu kan. Oke, saya baca. Lukas berapa? Oke, Lukas berapa? Jawaban Lukas gua berapa? terima jawabanku juga ya. Benar atau Ya, enggak? Lukas berapa? Lukas berapa? Kalau tidak salah Lukas, karena aku bukan pakar data. Tahu. Lukas 11 barangkali. Lukas 11 barangkali. Lukas. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Ya, itu malaikat Lukas yang ngomong. 2, Lukas 11. Lukas Kalau nggak salah. Tahu kan? Nomor 11. Betul. Ini, Lukas. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Ini Pak, saya minta di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Dan ini, Itu malaikat yang ngomong loh. iya, oke. Jadi Ini begini Bu, jawaban kita kan ya udahlah, kalau jawaban kita Apakah begitu. harus- kita kembali teks asli Pak. Ini kalau Bapak cari dari Apakah teks harus- originalnya, ini Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Diubah sama Apakah LAI. harus Iya dong. kayak Kamu juga istilahnya kalau mau pohon, nanya, pohon ngomong Ya. nggak dia sembah laku gitu. Bu, Tuhan itu Oke, kalau gitu Bang Santeran. Oke, kita ke original teks. Nah, emang Ini bukan pohon Tuhan. sama batu, terus pohon sama batu Ya. dia ngomong sembahlah aku manusia gitu, dia ngomong pohon gitu. Lalu bagaimana dengan bagaimana dengan Elohim? Dia mengatakan di perjanjian lama, jangan ada ilah lain selain aku.
Ayo, 10 hukum Taurat. Gini Bu. Ayo, begitu juga kalau ada pernyataan Yesus dia adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Kalau itu seperti Allah berkata, aku Allahmu, sembahlah aku. Tuhan itu. Ayo. Makanya Apa Bu, Bang Sang Terang? Enggak, bentar dulu Bang Dodi. Enggak, saya kejar diri. Ya, Bang Dodi, Bang Sang Terang, ingat ya, di perjanjian lama itu, kalau tidak salah di Kejadian, Allah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah-ilah lain selain aku. Nah, saya minta itu juga datanya. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhanmu? Itu di mana Yesus mengatakan? Yesus yang bilang itu. Astagfirullahaladzim. Itu perjanjian lama, Allah Bapa Elohim yang mengatakan. Kenapa kau bilang Yesus? Ayo kita cari siapa Yesus itu. Alfa dan Omega. Astagfirullahaladzim. Yesus belum lahir. Yesus belum lahir di waktu Allah. Bahkan manusia juga ya belum ada. Astagfirullahaladzim. Ji, dia membawa data Alfa dan Omega. Buka Ji, Alfa dan Omega itu apa Ji? Allah yang merupakan manusia. Enggak, saya kejar kamu di situ, saya kejar. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, Kak. Saya minta datanya di mana Yesus mengatakan, Yesus yang mengatakan aku Tuhan Allahmu. Seperti Allah Bapa mengatakan, Elohim mengatakan aku adalah Tuhan Allahmu. Ayo. Yohanes ayat 1, Firman menjadi manusia itu. Astagfirullah, Firman. Loh, Firman itu tahu nggak Kakak apa artinya Firman? Apa Firman? Firman perkataan yang mengandung kuasa. Itu perkataan yang mengandung kuasa. Firman perkataan. Oke. Aku contohkan ya Bang. Firman itu perkataan, betul? Ya. Iya. Firman perkataan yang keluar dari Elohim, betul? Mulut Allah. Iya. Perkataan Elohim. mulut Allah. Ya. Firman ini keluar, serut firman keluar. Firman, hei, jadilah kau Yesus. Ini Yesus. Apakah Allah Elohim masih ada? Bukan dibilang hei jadi gitu, bukan. Enggak. Oke, di waktu firman berkata, firman bicara tentang kealahan itu, kesupranaturalan itu, kuasa itu Kakak nggak bisa. Emang Kakak bisa berpikir tentang Tuhan? Hah? Berpikir tentang Tuhan. Nah, bisa berpikir. Kalau saya tidak bisa berpikir kuasa tentang Tuhan bisa nggak? Jangkau bisa nggak? Jangkau kuasa Tuhan bisa jangkau? Nggak bisa, saya jangkau. Nggak bisa, jangan. Makanya kita bilang kan, suka-suka Tuhannya. Dia mau jadi manusia, suka-suka dia. Kan Firman nih Bang, kan Yesus ini Firman, betul kan? Iya, Firman menjadi manusia. Terus yang diterima Yesus itu Firman lagi, itu Firman dari siapa Bang? Firman yang terima Yesus yang mana? Ya, Yesus menerima firman juga. Itu firman dari mana? Itu firman yang dari itu. Iya, firman hidup, Bang. Dengar tentang itu. Kan itu kan tentang ketuhanan, Bang. Itu tentang iya, kan Yesus itu firman Tuhan kan. Dari dia dan untuk dia, gitu loh. Iya, Yesus ini firman, betul kan? Firman yang menjadi manusia. Iya, terus Yesus itu menerima firman, itu firman dari mana lagi? Dia sendiri. Dari mana lagi? Iya, Yesus itu menerima firman loh. Abang bisa nggak bicara tentang keilahian Tuhan itu seperti apa? Abang bisa pikir nggak? Enggak, saya nggak suka dia mau bikin contohnya suara dari sorga, dia bisa kok. Iya. Abang pikir mau gimana logikanya? Abang bisa berpikir logika tentang Tuhan, nggak bisa kan? Yesus ini kan firman nih. Yesus ini firman kan. Abang dulu bisa nggak? Bisa nggak? Contohnya abang bicara tentang gaib. Abang bicara tentang gaib. Dia yang bikin gaib itu siapa? Manusia atau Tuhan? Tapi Tuhan itu bukan anak manusia, Bang. Itu terjadi di ulangan. Sukanya dia, Bang, namanya dia Tuhan, itu bisa aja, Bang, dia menjadi burung. Abang bisa jangkau nggak tentang gaib? Abang bisa jangkau nggak tentang gaib? Hah? Abang bisa jangkau tentang gaib? Tuhan itu gaib, Bang. Allah itu gaib, bukan cuma ayat-ayat. Yesus itu gaib. Loh, gaib lah.
Goib, Yesus itu goib, nggak kelihatan. Dia punya gaib, dia punya alam gaib, alam sorga, dia punya alam sorga. Sebentar dulu, bising kali sebentar dulu. Kamu, turun, bising. Turun. Ini lagi bising. Turun. Dah, lanjut. Tahu nggak Bang Sang Terang, tahu nggak goib sama alam goib sama nyata itu tahu nggak bedanya? Oke, mudah sudah ya. Aku turun dulu ya, Bang. Dulu kakak ini. Bateraiku udah parah nih. Ya Bang Niko ya. Terima kasih ya. Jawabannya aku ya, itu jawabanku ya. Jawaban mudah juga. Tapi belum clear. Tapi nggak apa-apa lah nanti. Iya. Ya, oke. Semua ya. Goib. Jadi Tahu Yesus nggak Bang itu Sang Terang, tahu nggak goib itu tahu nggak? Tahu lah. Masa nggak tahu? Apa goib? Gaib itu supranatural. Bisa bedakan nggak goib sama nyata? Bisa. Terus Yesus itu goib. Dia kan asalnya dari gaib. Asalnya dari goib. Iya, dari gaib. Loh, Asalnya dari goib. Lalu Maria itu bukan manusia. kan aku bilang tadi Kak, firman malaikat itu datang kepada Maria. Ya. Oh, kamu sekali lagi, kamu jangan minta naik lagi. Mayu, bising kali kamu kalau naik. Jangan minta naik lagi. Bising kali. Ini udah 2 kali kamu naik. Saya sapa dulu ini. Kuel, selamat siang. Kuel. Iya. Agama apa? Iya. Agama. Ini lagi dengerin diskusinya ini. Agama apa? Agama Islam. Mohon maaf, saya turunin. Muslim. Ya, turun. Yo, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jawab Firen, kamu kalau mau naik, kalau kamu naik, bagusin dulu itu mindsetmu. Kayak teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jangan jangan naik, nanti rungkat. Oke, lanjut. Iya, Yesus ini kan firman tadi katanya. Kok firman ini bisa menerima firman itu dari mana itu Bang? Asal usulnya Bang. Namanya gaib, Bang. Dia punya gaib sebenarnya. Yesus itu punya gaib. Dia punya sorga. Dia itu punya sorga. Dia mau bikin apapun dia bisa suka hatinya dong, Bang. Namanya Tuhan. Kalau sesuka hatinya, Bang. Nabi aja bisa bikin yang gaib-gaib, Nabi. Ngadakan mujizat itu nggak gaib itu. Coba dulu, ngadakan mujizat nggak gaib? Iya, berarti Yesus juga kan dengan Nabi. Yang mengadakan mujizat itu nggak gaib. Ku bilang sama Bang. Iya. Enggak, jawab dulu. Iya udah goib. Abang bicara logika yang kayak mana? Goib. Kita kan berdasarkan teks lah. Bang, kalau Bang Satra bilang goib, ini banyak orang nih kalau goib itu ya supernatural. Dia hamil, dalamnya tuh gak ada bayi, kosong perutnya. Terus dia hamil, itu nggak bisa dilahirkan secara normal, sesar, itu goib. Pas dicek gak ada bayi dalamnya, itu goib Bang. Tapi Yesus ini nyata Bang, nyata. Mana goibnya? Dilahirkan dengan nyata, dikandung dengan nyata. Gaib, dari gaib, makanya firman menjadi daging, kan dibilang Yohanes 1 ayat 1. Ya, kan kakak firman nih. Iya, Yesus ini firman kan. Betul kan? Udah. Tapi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Udah. Kalau dibilang firman bersama-sama dengan Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Contohnya kakak mendengarkan suara. Udah. Kakak mendengarkan suara. Paham itu Yohanes 1 itu nggak ada. Saya udah paham Yohanes 1 itu udah paham. Kak, suara Yohanes siapa? 1 saya udah paham. Saya tanyakan, ini Yesus ini kan firman. Pada mulanya adalah firman. Udah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu firman itu. Firman itu kan perkataan Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah, dia masuk ke dalam Maria dan menjadi daging. Yesus kan dibilang Yesus ini firman, ya kan? Betul kan? Nah, orang nggak firman. Tanya dulu sama abang dulu. Nah, yang menurut abang firman itu apa?
Firman itu perkataan. Perkataan apa? Orang juga punya perkataan dong. Berarti firman dong. Firman. Loh, kalau aku lagi kata-kataku ini firman ini, kata-kataku ini. Firman itu firman, perkataan. Oh, itu bukan Logos. firman, itu kata-kata, itu ucapan. Ucapan Iya, biasa. logos itu. Kalau firman beda. Itu logos. Bukan, makanya Oke. orang nggak ngerti firman Mau itu dibikin berapa apa. lagi? Nah, abang nggak Mau ngerti dibikin firman itu berapa lagi? apa. Oke, kita pakai bahasa Yunani. Logos sama rema gimana artinya? Perbedaannya logos sama rema apa? Logos. Nah, logos sama rema. Logos. Kalau logos itu yang tersimpan di dalam pikiran manusia, yang hanya sampai ke batas pikiran. Nah, rema. Rema itu asli yang berbicara di dalam batin. Nah, kan rema sama logos aja kagak ngerti. Loh, itu menurut kau kan, itu menurutku kan, tanya tadi kan. Ya, Anda juga penjelasannya juga salah. Loh, itu menurut Anda, ini menurut saya kan situ nanya soal salahnya benarnya kan nggak, Anda kan nggak bilang salah dan benarnya. Iya, itu salah penjelasan Anda, definisi itu Berarti- salah. Menurut Kristenan, ini saya ajarin tentang Kristenan. Loh, Ya, logos itu adalah pola pikir atau kehendak dari Tuhan. Logos itu ya, kehendak. Dan rema itu adalah perkataan yang dikeluarkan, itu rema. Kata-kata yang Itu kan keluar dari kata. Bukan dari saya, dari Kristenan. Coba tanya ke Kristen yang lain. Ya, Anda aja gitu kalau logos aja sama rema aja kagak ngerti. Sok ngajarin. nggak ngerti. Itu kan menurut saya, itu kan pengertian yang saya buat. Kalau yang abang bilang kayak gitu kan, Iya. itu menurut abang yang dari dapat yang dari sana-sana. Bukan Saya Kristenan. ngerti. Menurut Kristenan menurut saya. Kekristenan, abang pernah Kristen? Lah, saya mau belajar. Hah? Abang pernah Saya Kristen? pernah belajar. Udah Saya pernah ngalamin belajar. logos? Pernah ngalamin logos? Pernah belajar. Pernah Pernah belajar. ngalamin logos? Tahu? Pernah mengalami logos? Pernah lah saya. Pernah lah. Nah, pernah ngalamin rema? Ada kehendak Rema, saya. pernah ngalamin rema? Pernah nggak? Ini kan lagi rema. Kristen itu pengalaman, Bang. Kristen itu bukan soal agamanya. Kristen itu Oh, pengalaman. berarti kalau tahu Oh, berarti kamu oke. Berarti kamu mengatakan pengalaman. Berarti kamu pengalaman juga. Pernah goib. Makanya kamu mengatakan Yesus dari goib. Pernah. Oke. Saya minta datanya. Yesus mengatakan dia goib. Dia dari goib. Asalnya goib. Ayo silakan. Dari gaib. Iya kan, surga itu kan gaib. Kamu tadi mengatakan aku minta data. Yesus mengatakan dia asalnya dari goib. Silakan. Kakak nanya goib yang mana? Kakak nanya yang goib yang mana? Ah, Makanya giliran jelas. ini goib yang mana? Loh, Onde iya, mande. jangan goib yang mana? Kalau udah Goib ke itu pojok ada gitu dua. loh. Giliran ditanya goib yang mana? Goib yang mana? Aduh. Goib yang mana? Baru Goib ada yang jawab mana? dulu. Goib Goib yang yang mana? mana? Saya nggak ada bawa goib, kamu yang bawa goib. Ya seharusnya kamu yang nerangkan. Bukan nanya. Mau goib Bukan yang mana ditanya pun goib itu. yang mana. Mana goib yang Itu. mana? Kamu yang nerangkan goib yang mana? Goib surga kan aku bilang. Surga Oh. itu gaib. Surga, Yesus dari goibnya dari surga. Berarti Yesus asalnya dari goib yaitu surga. Betul? Kalau Yesus asalnya dari surga, goib datang dari surga, kenapa nggak kayak Gabriel? Gabriel itu ya goib. Itu kan pikiranmu, kau nanya kayak gitu. Kalau kakak Kok bisa ngomong kayak gitu, pikiranku? Tuhan, kenapa kau nggak Yesus? Kenapa kau nggak kayak Gabriel? Kenapa kok gini? Kakak mau ngatur? Saya nggak bilang Yesus, Allah Bapa. Kalau kamu mau mengatakan Allah Bapa itu adalah yang Yesus, bilang tadi. oke, makanya. Yesus ya, Kakak ngerti? Yesus. Kalau nggak seperti Gabriel ya Yesus, kenapa nggak kayak Gabriel? Turun di itu Gabriel. Hai Maria, kau akan mengandung seorang Karena anak. dia nggak mau seperti itu. Dia nggak mau seperti Oh. itu. Dia bikin kejutan. Makanya kenapa sampai Oh, sekarang dia bikin saya sekarang kejutan nggak harus. menerima dia. Oke, dia bikin kejutan Iya. harus keluar dari lubang najis. Kan kenapa nggak goib aja tiba-tiba ada itu goib? Kalau goib itu tiba-tiba ada itu goib. Lubang najis. Ini nggak bisa bedain mana goib mana Najisnya di nyata ya. mana? Najisnya Hah? di mana? Kamu belajar dulu Najisnya dari di goib. Hadisnya di mana? Najisnya Oke, saya di tanya. mana? Tadi saya minta data, sampai sekarang kamu nggak mau data. Giliran saya katakan Yesus
Yesus lahir dari lubang najis, kamu minta data. Sekarang saya tanya, Yesus lahir dari mana kalau nggak ada lubang najis? Lubang najis mana? Yesus lahir dari mana kalau nggak ada lubang najis? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Najis. Yesus lahir dari mana? Mana? Kau bilang najis dari mana? Kenapa kau bilang Dari kelaminnya perempuan. Loh, najis kelamin perempuan? Iya, najis. Loh, enggak najis itu. Lubang najis, iya lubang najis. Tuhan. Iya, kelaminnya perempuan, lubang najis. Loh, itu kan pikiranku. Itu enggak najis. Astagfirullahaladzim, dasar botol pikiranku. Memang kau tuh, kau memang, ya Allah ya Robi. Itu enggak najis, Astagfirullahaladzim. kecuali kalau kakak najis itu kalau semua yang bersifat dosa itu najis. Semua bersifat dosa najis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh. Ji, kau masih mau diskusi nggak Bora ini? Botol banget. Lubang najis. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Gedein punya gua gedein. Botol banget. Astagfirullahaladzim. Kak Hosi itu kan Allah. Kristen. Gak usah pungkiri kakak itu kan dari Kristen dulunya. Gak usah. Ya iya, memang dari Kristen, memang iya. Makanya karena aku dulunya Kristen, baru aku sadar kalau memang aku punya Sadar. Tuhan. Kenapa sadar? Kalau Yesus adalah Tuhan, gak pantas. Kakak sakit hati Dengerin ya, sama Kristen. kalau Yesus Kakak adalah sakit sama Tuhan, Kristen, Kak. gak pantas dia lahir dari Kakak lubang disakiti najis. sama orang Gak Kristen, pantas. Kak. Artinya Yesus bukan Iya, Tuhan. Kak. Saya nggak. Tuhan, Kamu Kak. kok jadi kamu jadi serang Kakak personal. diusir, Kak. Kamu fitnah di sini, Den. Tahu. Kamu gitu. Kenapa kalau kalian itu gak bisa bawa data, ujung-ujungnya nyerang personal? Kenapa? Bentar tuh, Ji. Kenapa? Kenapa kalau kalian nggak bisa bawa data, ujung-ujungnya serang personal? Saya nggak sakit hati sama bapak saya. Bapak saya alhamdulillah udah mualaf, kan ada VT-nya. Ada di YouTube juga, bapak saya udah mualaf. Apa sakit hati? Oten botol. Kerja kau tuh kalau nggak bisa bawa data, fitnah, serang personal. Udah serang personal, fitnah pula. Siapa sakit hati? Sakit hati sama orang tua sakit, kau yang sakit. Bapak saya udah mualaf, alhamdulillah. Apalagi mama saya udah mualaf, alhamdulillah. Kakak saya satu mualaf, 2 orang lagi belum mualaf. Ntar lagi kemualafkan, kenapa rupanya? Saudara yang mualaf, kok yang panas, Oten? Baruan. Ada saat Tuhan katanya goib. Kalau Tuhan itu goib, kalau Yesus goib, langsung ada itu goib. Kalau dia dilahirkan, apalagi lahir dari lubang najis, nyata itu baluan nyata. Mau bedain goib aja pun kok nggak bisa menyata. Goib itu antara ada dan tidak ada itu goib. Ibarat malaikat Jibril ya kan, Gabriel sama kalian. Gabriel itu goib, kedatangan dia goib. Datang dia dari surga. Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak. Terus dia tiba-tiba pergi lagi ke surga. Itu goib. Nah ini Yesus dilahirkan, apa ya goib? Orang dia lahir, nyata dia ada. Maria mengandung 9 bulan, dia disusui. Apa yang goib? Orang dia netek. Goibnya di mana? Goblok banget. Oke, selamat siang Agustin. Mbak Agustin, selamat siang. Kukira perempuan, panggil Mbak aku. Astagfirullah. Agama apa, Bang? Saya Kristen, Katolik, Protestan. Apa mau nanya apa? Silakan Abang nanya dulu. Enggak, ditanya aja. Oh, keren ini. Oh, Ji mau nanya, Ji, silakan, Ji. Bertanya ya. Oke, tadi kan belum sempet nih. Saya pelan-pelan aja, Pak. Oke, Pak, di 1 Timotius 6 nomor 16, gedein. Ini merujuk kepada siapa, Pak? Ji, aku izin makan dulu ya, Ji. Aku belum makan dari pagi, Ji. Ya udah, gue mau untuk juga mau berangkat dulu ntar. Ya Pak, ini Pak 1 Timotius 6 Pak nomor 16 ini merujuk kepada siapa Pak? Tolong dibacain, apa itu tulisannya kok kecil-kecil? Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang,
yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini merujuk kepada siapa, Pak? Orang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa. Itu berarti tertuju ke Yesus Kristus berarti. Oh, Yesus Kristus nggak pernah melihat, Pak. Maksudnya kan dia memang manusia tidak dapat melihat dia. Berarti Yesus itu nggak pernah dilihat, Pak, sama manusia, Pak. Seorang pun tak pernah melihat dia. Karena dia kan keluar dari firman dari Allah itu sendiri. Nah, tapi faktanya kan Yesus kelihatan, Pak, punya murid malah. Iya, karena dia dulu 30 tahun kan di dunia gitu. Kelihatan nggak, Pak? Iya, kelihatan. Di sini padahal tak seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang Ya, pun itu berarti katakan Allah Bapa itu mungkin Allah Bapa yang di surga itu, roh itu. berarti bukan untuk Yesus, Pak, di sini, Pak, ya. Iya. Allah Bapa dan roh itu. Oh, berarti di sini bukan untuk merujuk kepada Yesus. Berarti di sini ada Tuhan lagi, Pak, ya. Bukan ada Tuhan lagi, karena memang Yesus itu kan bersama-sama dengan Allah itu. Nah, ini kan saat ini kan dia mengatakan di dalam Timotius itu mengatakan dia tidak kelihatan, tak seorang pun melihat dia. Kan berarti ada oknum yang berbeda, Pak. Berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus, Pak. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam nggak kelihatan dalam terang. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Oh, berarti Yesus mengatakan ini ke Allah Bapa itu. Berarti bukan Yesus kan berarti kan ini. Iya, itu perkataan Yesus mungkin. Ya, itu perkataan Yesus tentang Allah Bapa itu yang di surga. Bukan perkataan Yesus, tapi Timotius. Iya, itu di ayat Timotius. Cuman yang mengatakan itu Yesus. Nggak ada tulisan merah, Pak. Gimana? Nggak ada tulisan merah. Iya, enggak. Walaupun tidak ada tulisan merah. Ini perkataan Timotius, bukan perkataan Yesus. Bukan. Kalau menurut kalimat ini, Yesus yang berkata di dalam ayat Timotius. Berarti perkataan Yesus ini ya, bukan perkataan Timotius ya. Karena si orang pun tak dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia gitu kan. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin katanya. Apa itu? Oke, ya udah berarti ada oknum lagi, ada esensi lagi yang lebih tinggi daripada Yesus kan. Ketuhanan Yesus itu tidak pernah terpisahkan dengan Allah Bapa yang di sorga. Tidak pernah terpisahkan. Nah, sedangkan Yesus mengatakan Yesus punya hidup sendiri dan Tuhan Bapa juga Allah Bapa juga punya hidup sendiri, Pak. Iya. Berarti dipisahkan. Yesus mengatakan itu karena dia sedang manusia. Oh. Jadi Tuhannya kapan, Pak? Gimana? Ini jadi Tuhannya kapan? Jadi Tuhannya kapan? Tidak pernah Tuhan Yesus itu tidak pernah dijadikan. Motor Oke. Misalkan bentar Pak ya, bentar dulu nih. Pak Esti, gue mau ke kantor dulu bentar ya 5 menit Pak ya. Yuk. Bentar 5 menit bentar. Baik, diladenin dulu baik. Gue mau itu dulu ke kantor.